Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah, NIM 1915020141, lokal B BP 19, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya akan menjelaskan politik identitas perspektif Al-Quran. Ini sebagai tugas pengganti UTS, tafsir ayat sosial, politik, dan ekonomi. Baik, di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, hakikat politik identitas dalam Al-Quran. Yang kedua, pandangan Al-Quran tentang politik identitas. Yang ketiga, realisasi pemimpin sebagai identitas dalam Al-Quran. Yang keempat, realisasi pemimpin muslim dan non-muslim. Yang kelima, realisasi pemimpin perempuan. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu hakikat politik identitas dalam Al-Quran. Politik identitas dalam Al-Quran yakni sebuah kalimat yang terdiri dari 3 suku kata, yaitu politik, identitas, dan Al-Quran. Adapun yang dimaksud dengan politik identitas dalam Al-Quran adalah istilah-istilah Al-Quran yang berkaitan dengan politik identitas dalam dunia politik. Yang kedua yaitu pandangan Al-Quran tentang politik identitas, yaitu dalam Al-Quran banyak ditemukan istilah-istilah yang mengisyaratkan tentang politik identitas. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai istilah-istilah tersebut, pastinya akan melihat dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Di antaranya mengenai pemimpin itu harus laki-laki atau perempuan, pemimpin itu harus muslim atau non-muslim, pemimpin harus dari suku atau rasnya masing-masing, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu realisasi pemimpin muslim dan non-muslim. Pembahasan mengenai kepemimpinan ini, hampir semua mazhab sepakat bahwa keberadaan pemimpin adalah wajib hukumnya. Umat Islam tidak bisa hidup tanpa pemimpin. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan, penguasa yang zalim adalah lebih baik daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Dan ada juga pendapat yang mengatakan bahwa 60 tahun bersama pemimpin yang jahat lebih baik daripada 1 malam tanpa pemimpin. Dan pemimpin di masa Rasulullah sangat menentukan Islam ini sebagai pemimpin. Berfirman Allah dalam surat At-Taubah ayat 65 yang artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Ayat ini diturunkan berkenangan dengan sikap orang munafik yang mengolok-olok Nabi, Al-Quran, para sahabat Nabi, dan menjadi pelajaran bagi semua bahwa mengolok-olok lambang keislaman membawa konsekuensi yang serius baik di dunia maupun di akhirat. Poin selanjutnya yaitu realisasi pemimpin perempuan. Perempuan adalah penyangga peradaban bangsa. Begitulah kira-kira kalimat yang pernah dilontarkan Sayyid Qutb dalam menyikapi peran perempuan kontemporer. Banyaklah sudah pergerakan kandas tengah jalan karena kita mengabaikan potensi dan eksistensi kaum perempuan. Maka kalau berbicara soal eksistensi dan potensi peran perempuan, sejatinya adalah membicarakan persoalan peradaban masa depan suatu bangsa. Apalah arti pembangunan dan modernisasi suatu masyarakat jika tidak melibatkan peran serta perempuan? Selanjutnya yaitu kesimpulan. Politik identitas merupakan suatu istilah yang muncul dalam suatu perkara yang menjadi jalan untuk mencapai tujuan, sehingga menjadi trending dalam perpolitik yang menjadi tolak ukur suatu tujuan dalam mencapai tingkatan keberhasilan.
Al-Quran tidak menyebutkan langsung istilah identitas, namun Al-Quran banyak mengisyaratkan tentang identitas. Bahkan, dalam isyarat-isyarat Al-Quran tersebut mengatur bagaimana beridentitas dengan baik, menggunakan identitas dengan baik, sehingga tidak menyalahi aturan dalam menggunakannya. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat di atas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.